Saudara, malam hari ini kajian kita masih meneruskan aturan sholat jama' taqdim, aturan sholat jama' taqdim. Sholat jama' sebagaimana di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim riwayatkan hadis daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kata Sayyidina Mu'adz, kami para sahabat keluar bepergian jauh pada meletusnya perang Tabuk antara Madinah dan Mekah. Tabuk dulu ada Jabal Magnet gitu, itu di Tabuk begitu. Mobil didiamin aja jalan gitu. Kita pada di rumah juga ada, diam aja kitanya jalan pakai remote, bisa juga gitu. Waktu perang Tabuk, Nabi sholat dohor asar di jama', maghrib isya di jama'. Begitu. Jama' ini adalah rukhsah, kelonggaran agama. Kemarin udah diterangin panjang pertemuan sebelumnya bahwa syarat supaya jama' takdim sah, artinya syarat supaya asar ini jadi, asarnya ditarik di dohor yang semula belum waktunya, gara-gara niat itu jadi diperbolehkan ditarik. Itu namanya jama' taqdim. Ada 4. Malam hari ini kita memasuki syarat yang keempat, padahal panjangnya ada 6 kata Syekh Nawawi itu. Jadi masih belum kelar juga. Mana syarat yang keempat supaya sholat asarnya ditarik di zuhur bol atau isya-nya ditarik di maghrib boleh? Syaratnya dawamul mudri, masih adanya sebab kebolehan. Disebut di sini masih adanya udzur. Udzur itu apa sih? Sebab kebolehan. Apa sebab kebolehan? Masih musaf. Nah gitu aja biar gampang gitu. Yang keempat masih musafir. Apa itu masih musafir? Begitu tuh, belum kelar sholat bepergian itu sampai takbir sholat yang kedua, belum nyampe daerahnya sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Begitu, belum nyampe daerahnya, belum niat mukim daerahnya. Contoh, kita mau jama' takdim, contohnya pakai apa? Kapal laut. Ya, kapal laut kita udah sholat duhur lagi ya di laut ya, kapal kan enak begitu. Baru juga kelar sholat duhur, baru salam, udah mendarat Tanjung Priok, namanya udah habis musafirnya, udah di kampung halamannya, udah nyampe Jakarta, ibarat orang Jakarta begitu, udah nyampe.
Kalau udah nyampe Tanjung Priok, belum takbir sholat asarnya, belum gitu, belum takbir udah nyampe. Berarti dengan udah nyampe udah habis uzurnya. Berarti asarnya kagak boleh dijamak, kudu ditaruh di waktu yang sebenarnya, yaitu di waktu asar. Gara-gara udah habis pelayarannya. Begitu. Kalau udah nyampe rumah nggak bisa. Mau jamaah takdim, gitu. Mau jamaah takdimnya, nyampenya, pengen jamaah takdim, nyampe mana? Ya mistik, gitu. Mau jamaah takdim nggak bisa. Baru dohor doang. Kalau di kapal laut enak nyontoinnya kali ini. Kalau mobil kan nggak bisa dia. Kudu berhenti. Sampai mistik dia sholat nggak bisa. Karena udah kalau mau kita pengen jamaah takdim, soalnya masih di Bekasi. Begitu. Karena belum habis perjalanan. Makanya tafsirnya kata Syekh Nawawi, baqaus safar, kudu masih ada safar, kudu masih musafir, status kitanya belum mukim, belum nyampe, belum habis sampai takbiratul ihram sholat kedua, mananya sholat asar kalau contoh tadi, atau sholat isya. Sholat isya. Sholat isya. Begitu. Jadi di samping jamaah takdim tuh kudu mengawali sholat duhur dulu atau maghrib, kudu niat jamaah saat sholat pertama, bisa dur bisa maghrib, kudu mualat, juga kudu masih ada musafir. Kalau udah habis nggak bisa. Kalau udah habis ini tergantung apa niat dihabisin. Kalau contoh mau mukim, tadinya mah dia adalah mau ke Lampung, ke rumah saudaranya, mau ke Lampung. Pas sampai Jakarta baru 2 hari, kan masih boleh, baru 2 hari mampir doang, 4 batasnya. Akhirnya Jakarta aja dah, begitu. Itu namanya udah habis perjalanannya, maka enggak boleh lagi ada jamak, karena sebabnya enggak ada. Sebab dibolehkannya itu masih dalam perjalanan. Kalau udah habis berarti tidak ada sebab kebolehan. Belum berangkat sholat jamak, ini mau berangkat deh ke Jawa Timur, berangkat saya habis dohor, ya udah sholat dohor aja jamaah masar di Al-Akhyar, boleh nggak? Kenapa? Belum ada sebab kebolehan, belum berangkat, kudu di perjalanan. Kalau sudah naik kereta, lah kan nggak bisa balik lagi, kereta kan nggak bisa mundur, enggak ya kan? Udah dah, biarin yang ketinggalan mah, begitu. Telepon aja, tuh namanya udah musafir dia. Bagaimana kalau kemudian kita, ini contoh kalau di mobil rada repot, yang enak nyontoinnya pakai kapal laut. Bagaimana kapal laut waktu takbir ihram sih masih di tengah-tengah Lampung atau masih di Banten, begitu istilah orang Betawi begitu, dari Tanjung Pinang begitu. Ya pas udah takbir, udah dapat sholat serakaat asar, nyampe Tanjung Priok. Ini bagaimana? Enggak apa-apa, terusin jadi. Kenapa? Karena batasnya takbiratul ihram. Ini penentu, jadi enggak. Kalau waktu takbir sholat asar masih musafir, jadi
Kalau waktu takbir, sebelum takbir sholat asar udah habis, kagak jadi, kudu pada waktunya. Bagaimana kalau udah serakaat? Udah serakaat berarti udah takbir belum? Udah. Falau aqama fi asna'iha lam yadurra. Kalau dia udah mukim itu biar gampang, udah nyampe. Kalau naik kapal laut tuh di tengah-tengah sholat, maknanya udah takbiratul ihram, lam yadurra, kagak ngapa. Terus namanya kadongan. Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Dimaafin kalau udah kadongan, apa yang tidak dimaafin di permulaan. Begitu. Udah kadongan. Apakah jadi syarat kudu kelar sampai salam sholat kedua? Fala yushtaratu dawamuhu ila tamamiha. Kagak jadi aturan kudu masih musafir sampai salam sholat kedua, enggak. Takbir doang patokannya. 2 rakaat nyampe, enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Ini paham nggak ini? Kalau nggak paham saya ulang-ulang. Begitu. Jadi syarat yang keempat nih, masih musaf sampai kapan? Sampai takbir sholat kedua. Kalau udah lewat takbir, terusin jamannya jadi gitu. Kalau belum takbir nggak jadi. Kalau nggak jadi pada waktunya. Itu makna lanjutannya. Falau aqama qabla aqdis saniyati fala jam'a. Kalau dia mukim, maknanya udah habis. Sebelum jadi sholat yang kedua, kapan jadinya? Takbir. Sebelum takbir udah nyampe, fala jam'a, kagak boleh jama', kagak jadi asarnya, kudu dikerjakan di waktunya. Tapi masanya pas udah nyampe Tanjung Priuk, nggak boleh berdampar di Tanjung Priuk karena masih banyak kekacauan, mau langsung lanjut aja ke Surabaya. Tapi udah nyampe. Wa in safaru aqibal iqamati, sekalipun dia ke Surabaya sesudah nyampe tuh kagak boleh juga jam. Kenapa? Udah nyampe, kan jalan lagi. Tapi masalahnya udah nyampe. Kalau udah nyampe nggak bisa diputer-puter. Jadi gara-gara pas nyampe, pas sholat itu udah nyampe, begitu nyampe diputer kapalnya biar kagak nggak jadi. Ini namanya ngakal gitu, nggak bisa. Singkatnya, 2 sholat ini kudu dalam keadaan musafir. Batas minimal jadinya takbir sholat kedua, enggak mesti sampai salam, enggak mesti. Begitu. Kenapa kagak boleh jamaah? Kalau sebelum takbir sholat kedua, lizawalis sabab, karena sudah kagak ada sebab yang membolehkan. Apa itu sebabnya? Wahwa safar, ya bepergian, udah mukim. Maka udzur tuh artinya sebab. Sebab tuh artinya masih dalam belum atau belum niat mukim. Walaupun belum nyampe, kalau udah mukim udah habis. Contoh, kita mau ziarah Wali Songo, begitu nyampe Cirebon,
banyak wali juga di Cirebon ya kata kita. Jadi muter-muter Cirebon aja di situ tuh. Udah 2 hari, sampai 4 hari. Di Cirebon 4 hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pengen jamak, kagak boleh. Uang udah habis gitu. Kalau udah 4 hari tinggal di kampung itu, udah bisa nyari janda. Bener gak Bang Adi? Tuh begitu. Gimana ya? Udah 4 hari. Jadi kalau udah 4 hari udah habis. Ada kawan kita dapat proyek di Kalimantan, orang Jakarta, jamak mulu 3 bulan. Ya kagak begitu, batasnya 4 hari. Itu juga kalau mau pergi lagi begitu. Tapi kalau nggak pergi lagi, kayak anak pondok dari Lampung nyampe Darun Najah, ya udah habis gitu. Karena emang udah dari rumahnya niatnya mau habis di situ, walaupun udah sehari nggak betah, pulang aja lagi, nggak bisa. Emang udah niat mukim, namanya udurnya hilang. Al hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adaman. Hukum itu berputar mengikuti alasan ada atau tidak. Hukum bila kemudian udah nyampe sebelum takbir sholat kedua, fayata'ayyanu ta'khirus sholat ila waktiha, maka fardu ain tuh tak dapat tidak tuh bahasa Betawinya kudu sholat yang kedua ditunda sampai waktunya masuk. Sholat kedua ini apa nih? Asar atau isya, begitu. Nunggu sampai waktunya. Begitu juga kita sama. Dibalik nih, saya mau balik. Kita udah jamak takdim dari Cianjur di puncak. Kita pikir macet jalanan, jadi biasanya sih nggak nyampe. Udah nyampe rumah tuh kira-kira jam 4 atau setengah 5 begitu. Ini kebetulan jalannya lancar, bersih banget kata dia. Tumben nih tuh, emang biasanya macet, maka ketemu lancar tuh baru alhamdulillah tumben begitu. Jadi kental ketemu macet tumben, ini kapan normalnya? Jadi nyampe rumah 2:30. Udah jamak kita di puncak dari Cianjur, di Gadog udah jamak. Ada masjid di Gadog tuh, masjid apa namanya ya? Ya begitu aja dah. Udah jamak, pikir kita macet kan? Lancar. Nyampe rumah 2:30. Kita udah sholat duhur belum? Udah. Asar? Udah. Asar udah. Dengar di masjid 3:4 Allahu Akbar. Bangga sholat. Gua udah tadi. Nggak bisa. Iya, karena kita udah nyampe sholat yang kedua belum masuk waktunya. Tapi kalau dengar ada asar di jalanan, nyampe rumah lah jam 4, nggak perlu sholat lagi. Untuk yang kedua, Anda yang mau sholat lagi ada, silakan. Gitu. Jangan nyampe 2:30 nggak sholat. Gua mau udah, nggak bisa begitu. Ente sudah nggak ada habis. Sembahyang lagi. Iya. Iya. Sampai Jakarta belum asar, wajib ya. Iya itu dia tadi tuh. Tuh iya, barusan tuh. Begitu. Iya siap. Kayak begitu. Wajib
karena udah habis uzurnya. Kenapa kudu ada syarat keempat? Wa innama yushtaratu baqa'us safar liyuqarinal udrul jam'an. Masalahnya syarat keempat ini terhitung supaya sebab itu berbarengan dengan kebolehan jamak. Karena bolehnya jamak gara-gara bepergiannya kagak ada berarti kagak ada. Gitu. Bagaimana kalau enggak berbarengan? Ya sholat yang kedua yang kagak jadi. Yang pertama, iya jadi. Kenapa emang? Iya, udah waktunya masuk. Jamak boleh. Jamak doang nih. Qashar, ya ntar. Kita lagi ngomongin jamak doang. Ntar belum kelar. Karena ada 4. Boleh jamak doang. Boleh qashar doang. Boleh normal, tamam, boleh juga jamak plus qashar. Ya ntarlah dilihat begitu. Bandingannya kama law syara'a fi dzuri masalan bil baladi. Waktu memulai sholat duhur, itu berarti memulai takbiratul ihram. Mulanya sholat dari takbir. Waktu sholat duhur masih di Tanjung Priuk. Waktu Allahu Akbar. Begitu. Naik perahu nih. Gitu. Akhirnya jalan. Baru 2 rakaat duhur. Lalu kemudian kita niat jamak. Saya jamak aja dengan asar. Jadi enggak? Kenapa? Hah? Iya, udurnya ada. Dan aturan jamak takdim enggak mesti niatnya bareng sama takbir. Catatan niatnya kudu masih dalam sholat yang pertama. Begitu. Itulah kamalau syara'a fi dhuhri. Sebagaimana andai ada orang memulai sholat duhur masih di kotanya, dalam naik kapal laut, masih di negerinya, artinya belum musafir, masih di negerinya. Begitu belum musafir, itu mau pulang ke Jawa, dia sholat jamak di mana? Di stasiun Bayoran. Kan mau pindah Jatinegara ya kan, mau ke Jawa. Dari Bayoran langsung ke Jawa ada nggak sih, Man? Nggak ada. Kudu ke Tanah Abang dulu. Nggak ada. Hah? Ke Cipulir? Kok Cipulir? Iya, naik kereta. Enggak ada. Jadi di mana Senen? Gambir. Ah, baik. Kan kita nyampe no dari Al-Akhyar. Nyampe ono stasiun. Gitu. Gua kan musafir, kagak masih di kampungnya. Begitu. Cuman udah berangkat dari tapi masih masih di kampungnya. Begitu, masih di kampungnya. Itu mau sampai situ, ada ketemu temennya. Lo mau kemana? Gua mau pulang ke Jawa. Ini teman kita lagi mau bagi duit 3 juta. Ongkos ke Jawa cuma 500. Kapan? Besok. Gua gak jadi dah. Masih di situ masalahnya. Tapi kalau udah nyampe jalan mah bagi duit, ya kagak bakal mundur dia. Udahlah, lu ambil deh. Begitu, namanya udah musaf. Ini mau namanya belum begitu. Kama law syara'a fi dhuhri masalan, sebagaimana memulai ia pada saat duhur umpamanya di kotanya, wa wa fi safinatin, dia naik kapal laut, jalan tuh kapal. Baru juga kan gak mungkin kalau kapal udah jalan mau mundur lagi, kan begitu. Belum rapi salam, niat jamak takdim fayasihus sah. 4, 5. Wa kadza yustaratu baqa'u waqtil ula ila aqdi saniyati wa in kharaja fi asna'iha. 4,
dipersyaratkan waktu sholat yang pertama kudu masih ada sampai takbir sholat yang kedua. Ini mau jama takdim nih. Ingat, yang kelima jama takdim kudu masih ada waktu sholat pertama ampe takbir sholat yang kedua. Ingetin, contohnya nih, kita mau jama takhir, kata kita kayaknya nggak nyampe kalau jama takdim. Ngelihat perjalanan di tol nih kayaknya parah. Lah jama takhir aja. Jama niat jama takhir ya, gitu. Tadinya niat jama takhir. Jama takhir walaupun syaratnya belum ada nih, tapi kalian contohnya harus ke situ masalahnya. Kita jama takhir aja. Ternyata setelah macet ini nggak lama lagi terurai. Jadi nyampe rest area kira-kira tengah tiga, asar jam 3 biar gampang, begitu. Jadi tengah jam lagi asar. Dengan tengah 3 ini buat sholat dohor sama asar cukup nggak? Cukup. Tapi kita tadi niatnya apa? Jama takhir. Kata kita di tengah 3 masih cukup kayaknya. Kita jama takdim aja dah, nggak apa-apa. Karena waktunya masih ada, begitu. Tapi kalau waktunya nggak ada, nggak bisa. Kita niatnya jama takdim, dah kita jama takdim aja, jangan jama takhir. Ternyata macet, nggak dirubah juga sama kita. Karena nggak ngaji, jama takhir aja, udah kadongan niat jama takdim dah, begitu. Ternyata nyampe rest area jam 3 kurang 5 menit, kan asarnya jam 3. Kira-kira nih sholat nih cukup nggak ini? Untuk 2 sholat nih kagak. Baru juga salam sholat dohor udah asar. Ini jamannya nggak jadi. Asar ini jadi qadha. Gitu artinya bukan jama, begitu maksud saya. Jamannya kagak jadi. Asar kudu sholat asar sebab syaratnya sudah habis, nggak ada. Karena syarat kelima masih ada waktu sholat pertama. Apa sholat pertama tuh? Duhur atau maghrib. Sampai jadi sholat kedua. Jadinya kapan? Jadinya takbir. Mulai itu takbir. Bagaimana kalau udah keluar? Baru juga 3 rakaat tuh sholat asar jama doa, ada nasar, nggak apa-apa. Karena jadinya dengan terusin aja. Jangan udah 3, tiba-tiba asar nih. Apa sebatannya nggak usah terusin. Karena masih ada waktu sholat pertama sampai takbir aja deh, jangan ngomong jadi. Bingung kalau jadi mau ya. Saya robah nih bahasanya, ini namanya juga bahasa kitab. Sampai jadi itu maksudnya sampai takbir sholat kedua. Sampai takbir. Masih dohor. Begitu, masih dohor. Ukurannya di takbir. Kalau cara kita orang kampung, nih orang kampung nih nggak pakai kitab. Ukurannya sampai selesai salam kedua, itu cara kampung. Yang penting dari sholat dohor sampai sholat asar nih kudu rapi sebelum asar. Tapi realnya bukan begitu, takbirnya catatannya gitu. Walaupun 2 rakaat tuh baru asar, udah keasaran terus karena patokannya takbir. Paham nggak? Ya segini kalau udah paham. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini saya nggak minta ada pertanyaan, saya minta takodomin ayah. Su'ul khotimah mau terakhir tapi nggak saya ini lagi pusing juga dengan jadwal yang ada. Jadi ngaji segini aja, kita baca doa. Alhamdulillah.